Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, secara khusus orang tua kami para lansia, Horas, Amang, Inang. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kita Selasa 18 Mei 2021. Karena itu kita mulai ibadah kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari mahita sian buku de nomor 102 ayat sada. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan Yesus, Engkau berkenan hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh beribadah seturut dengan kehendak-Mu, dan berikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu yang akan kami dengar. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami beribadah kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, khususnya orang tua kami, para lansia yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 13 Mei yang lalu. 10 hari dari pesta perayaan kenaikan Tuhan Yesus itu, 23 Mei, kita akan rayakan hari turunnya Roh Kudus. PA kita sekarang, PA memasuki perayaan turunnya Roh Kudus yang disebut dengan hari Pentakosta, 50 hari dari kebangkitan Yesus. Sesudah Paskah kita rayakan, 40 hari setelah Paskah kita rayakan kenaikan, 10 hari kemudian kita rayakan turunnya Roh Kudus, hari ke-50 atau Pentakosta. Dan firman Tuhan yang kita dengar tadi mengatakan ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta yang mana yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul ini? Amang inang kita tahu sudah ada perayaan pesta di tengah-tengah orang Yahudi yang disebut dengan perayaan Pentakosta. Salah satu pesta yang besar yang mereka rayakan dari 3 pesta perayaan yang besar. Yang pertama Paskah, yang kedua Pentakosta, baru yang ketiga Pesta Tabernakel. Pentakosta itu sendiri dirayakan 50 hari sesudah perayaan Paskah atau peringatan kebebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah yang kita rayakan adalah kebebasan dari dosa, kemenangan oleh karena kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Maka kita yang percaya kepada Yesus merayakan Paskah sebagai hari kemenangan dan merayakan Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus. Apakah Roh Kudus tidak bekerja sebelum hari ke-50 dari Paskah? Tentu sudah bekerja. Dari awal penciptaan Roh Allah melayang-layang di atas bumi waktu itu belum berbentuk. Roh Allah sudah bekerja di sana. Roh Allah juga sudah turun atas Yesaya dan para hamba-hamba Allah yang sudah dipakai untuk bernubuat, untuk memberitakan kebesaran Allah. Tetapi secara khusus di hari Pentakosta, sesuai dengan janji Allah kepada murid-murid melalui Yesus. Yesus berjanji sebelum dia terangkat ke sorga bahwa Allah akan memberikan penolong, penghibur, kuasa. Kalau di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Janji itu ditepati.
Maka firman Allah yang kita dengar hari ini, yang sudah biasa kita dengar, bahkan kita hafal, bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus itu di hari Pentakosta, diawali dengan tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, dan itu memenuhi para murid dan orang-orang yang hadir. Tentu peristiwa atau bagaimana itu terjadi kita sudah hafal, tetapi firman ini yang sudah kita hafal ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan menepati janjinya. Itu tema yang saya ambil dari firman ini. Tuhan menepati janjinya. Janji yang mana? Sekali lagi sebelum Yesus terangkat ke sorga, Dia memberi perintah kepada murid-muridnya, tinggallah di Yerusalem, jangan kemana-mana, bersekutu, berdoa. Dan itu dilakukan oleh para murid. Kalau kita ingat khotbah di hari kenaikan Lukas 24 ayat 53, di situ dikatakan mereka berkumpul di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Ada persekutuan di dalam nama Allah, menunggu dan melaksanakan perintah Allah untuk tetap berkumpul berdoa. Bagi mereka yang mau menuruti perintah itu, mereka menerima apa yang sudah dijanjikan Allah, di mana Tuhan menepati janjinya. Yang setia menuruti perintahnya mendapatkan apa yang sudah dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus. Amang inang kita semua yang berbahagia, yang turut merayakan turunnya Roh Kudus, yang turut menerima kuasa itu, maka kita ada sekarang. Karena sejak turunnya Roh Kudus lah ada yang disebut namanya gereja Kristen, pengikut Kristus. Karena itu kita yang juga sudah menerima kuasa dari Roh itu, kita bersekutu. Sekarang kita adalah orang yang berbahagia karena kita juga sudah menerima janji Allah itu, penepatan janji itu sudah juga kita terima. Roh Kudus sudah kita terima, maka kita bisa beribadah pada saat ini. Apa yang dikerjakan Roh Kudus yang memenuhi? Kalau di situ tadi dikatakan dalam firman yang sudah kita dengar, lalu mereka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Siapa mereka? Adalah murid-murid Yesus yang menuruti perintah Yesus untuk tetap setia berkumpul di dalam nama Dia, bersekutu di dalam doa kepada Allah. Mereka menerima Roh itu. Ketika mereka sudah menerima, mereka memiliki satu semangat atau keyakinan, keberanian berkata-kata dalam bahasa. Kalau di sini dikatakan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu. Sering kita dengar ini glossolalia, bahasa lidah. Bahasa yang diberikan oleh Roh itu. Tapi jangan kita pikir ini bahasa yang aneh-aneh. Bahasa yang baru yang dikatakan adalah bahasa yang dimengerti. Bahasa yang bisa dipahami oleh pendengarnya. Bahasa yang penuh dengan Roh Allah, penuh dengan keberanian. Para murid itu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa itu? Dengan penuh keberanian mereka menceritakan Yesus yang dihukum mati di kayu salib, Yesus yang dikubur, yang mati itu, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik. Dia mengerjakan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang mau bertobat, yang mau menerima, yang mau percaya akan diselamatkan. Karena itu ketika mereka memberitakan itu, orang-orang yang mendengar yang dikatakan tadi di ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Karena memang di hari pesta Pentakosta Yahudi itu semua laki-laki minimal radius 30 km dari Yerusalem harus berkumpul. Atau semua orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi yang memenuhi perintah untuk datang merayakan hari Pentakosta mereka, pesta 1 minggu, pesta yang dirayakan di hari ke-50
setelah Paskah Yahudi atau setelah kebangkitan Yesus bagi kita, mereka wajib berkumpul. Jadi ada banyak orang yang datang. Dan kalau kita lanjutkan, hari itu juga dikatakan setelah turunnya Roh Kudus, berbuahlah pemberitaan kesaksian para murid itu, yang diberitakan dengan kuasa Roh Kudus. 3.000 orang dibaptis. Berarti lebih dari 3.000 orang yang hadir. Sungguh banyak. Dan mereka semua yang datang itu, kalau kita perhatikan, mereka bingung dan tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka ini orang Galilea? Kalau kata orang Galilea, orang yang sederhana, para nelayan yang miskin, yang tidak pernah kursus bahasa, kok bisa mereka berkata-kata dalam bahasa yang kita dengar, dalam bahasa kita sehari-hari? Bahasa yang mana itu? Kalau orang-orang Yahudi yang berkumpul waktu itu, dikatakan mulai dari ayat 9 itu sampai 11, minimal 16 bangsa, berarti 16 bahasa paling tidak. Tapi mereka semua mendengar murid-murid itu berkata-kata dalam bahasa yang biasa mereka pakai di negara di mana mereka tinggal. Luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus itu yang memberikan kuasa kepada para murid untuk berkata-kata, menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Roh Kudus itu juga yang memberi pengertian kepada mereka yang hadir, sehingga mereka mengerti apa yang diberitakan oleh para murid itu. Artinya, orang-orang yang berkumpul waktu itu, saya katakan tadi, dan kalau kita baca di ayat 9 sampai 11, minimal 16 bangsa, 16 bahasa mereka mendengar di negeri masing-masing. Walau waktu itu dikatakan bahasa internasional yang menghubungkan semua adalah bahasa Yunani, tetapi dalam hal ini mereka mengakui, kok bisa kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka saya katakan tadi, bukan bahasa yang aneh-aneh, tetapi bahasa yang menusuk sampai ke hati pendengarnya. Bahasa yang bisa diterima, bahasa yang dimengerti oleh pendengarnya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi bahasa yang diberikan Roh itu bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh pendengar, atau yang membicarakan atau yang memakai bahasa itu sendiri, seperti yang sering kita dengar di zaman kita sampai sekarang. Kalau sudah berbahasa lidah, berbahasa roh, tidak ada yang mengerti karena itu bahasa roh katanya. Tetapi di sini Roh itu tidak pernah memberi sesuatu yang tidak dipahami. Roh itu yang memberi kuasa kepada para murid, memberi pengertian, memberi keberanian kepada para murid untuk berkata-kata. Roh itu juga yang memberi pengertian, pemahaman yang benar, memimpin dan memberi kuasa juga kepada orang-orang yang berkumpul. Maka mereka boleh bersatu. Itu berarti Roh Kudus yang diberikan itu adalah roh yang mempersatukan berbagai macam bahasa, jadi bisa saling mengerti. Roh itu juga yang menyatukan mereka di dalam satu kuasa Roh Kudus. Maka mereka boleh mendengar firman itu. Amang inang kita semua yang mendengar firman ini juga kabar baik bagi kita. Tanpa membedakan siapa kita, berapa usia kita. Jika kita mau menuruti perintah, duduklah, dengarlah firman Tuhan, buka hatimu, sampai Roh itu memberi kamu kuasa. Roh Kudus, saya katakan tadi, sudah diberi kepada kita yang sudah percaya, yang sudah dibaptis. Roh itu bekerja secara terus-menerus. Roh itu yang memberi kita kekuatan, memberi hikmat kepada orang tua kami yang lansia. Maka sekalipun tubuh kekuatan makin lemah, tetapi tetap bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mengandalkan pertolongan Roh itu, orang tua kami para lansia bisa terus menasehati anak, menantu, cucu, semua yang ada di sekitar kita. Kalau di Kisah 1 ayat 8 dikatakan, menjadi saksi Kristus dengan kuasa Roh Kudus itu, mulai dari Yerusalem, baru ke seluruh Yudea, baru ke Samaria,
baru sampai ke ujung bumi. Artinya dimulai dari rumah kita, anak-anak, pahopu, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari diri kita, kita mulai dari keluarga kita. Baru kalau orang Batak katakan kita mulai dari rumah, lalu ke halaman, dari halaman baru ke tetangga, dan seterusnya. Sampai ke ujung bumi, itu berarti ke semua yang bisa kita hubungi, semua yang bisa melihat kita, semua yang bisa mendengar nasihat para orang tua kami. Jangan sampai putus asa ketika tidak didengar, tetapi beri hatimu dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kata dan perbuatan orang tua kami itu memiliki kuasa menasehati anak-anaknya. Terima Roh Kudus itu, karena Roh itu yang akan menguduskan, yang akan menguatkan, yang akan memberi pengertian pun kepada pendengar nasihat para orang tua kami. Karena itu amang inang lansia secara khusus yang mendengar firman ini, biarlah kita semua boleh tunduk dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Jangan pernah kita mengandalkan pikiran kita, apapun yang ada pada kita, pengalaman kita atau apapun itu. Tetapi biarlah kita tetap bersandar di bawah kuasa Roh itu, dan kita mau dipimpin oleh Roh itu. Maka kita tetap bisa memahami apa yang sedang terjadi sekarang, walau sulit. Tetapi dengan kuasa Roh kita akan diberi pengertian, kita akan diberi hikmat untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk selalu berbuat, bertindak sesuai dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Pimpin kami Tuhan, dan bimbing kami semua yang mendengar firman-Mu. Secara khusus orang tua kami, para lansia yang beribadah, yang mendengar firman ini, biarlah mereka semakin semangat untuk memuji Tuhan. Tidak menjadi alasan umur yang lanjut, tetapi mereka tetap semangat memuji Tuhan, karena kami tahu Roh Kudus tidak terbatas kemampuannya. Maka Roh itu yang akan bekerja memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan buat para orang tua kami yang lansia dan semua kami yang mendengarnya. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kepada kami semua, kepada para orang tua kami yang lansia, sehingga dengan Roh-Mu yang kudus itu mereka tetap bisa berkata-kata, memberi nasihat, pengertian kepada anak, menantu, cucu yang Tuhan titipkan, memberi kesabaran, penghiburan ketika mereka berduka oleh karena tubuh yang semakin lemah, dan ketika mereka mengalami kelemahan tubuh oleh karena usia yang lanjut, mereka tetap diberi kekuatan pemulihan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Jika ada di antara orang tua kami yang lansia, yang sedang lemah tubuh Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu untuk amang MM Siagian bersama dengan Inang Borusianturi, ketua lansia kami. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Juga Tuhan Yesus untuk orang tua kami, Inang Dorcas Boru Pasar Ibu, juga untuk Inang Profesor Silalahi Boru Huta Barat. Kami terus berdoa buat mereka dan para orang tua kami yang lansia yang tidak bisa kami sebut nama mereka, yang sedang lemah tubuh, Tuhan yang menguatkan. Dan bagi orang tua kami yang terus berdoa merindukan keturunan bagi anak menantunya yang Tuhan sudah berkati, biarlah Tuhan menjawab doa-doa mereka. Bagi orang tua kami yang berdoa untuk jodoh anak-anaknya, Tuhan juga yang menjawab. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, yang maha kudus, yang dapat menjawab setiap doa-doa orang tua kami. Berkenanlah Engkau Tuhan menjawabnya dan memberi mereka iman yang teguh, sekalipun doa-doanya belum terjawab. Jangan ada yang menjadi lemah. Berikanlah pengharapan yang teguh dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka tetap yakin akan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, dan anugerah-Mu selalu tercurah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang kecil sampai yang tua. Berkati pekerjaannya, berkati setiap rencana-rencananya, juga berkati negara kami.
pemerintah kami, lingkungan, kota di mana kami tinggal. Tuhan yang berkuasa, Roh-Mu yang menyatakan kuasanya di tengah-tengah negara kami, memulihkan keadaan kami yang masih dilanda pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat kepada pemerintah kami, memberi pengertian juga kepada seluruh masyarakat untuk mau dipimpin dan diarahkan sesuai dengan aturan yang bisa memberi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami memohon. Sempurnakan doa kami dan ampuni kami atas segala kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari de mahita sian buku de 400 sada laos tapasahat peleata. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, salam sehat untuk kita semua.